Jadi kali ini saya mau ini guys, mau lihat hasil ini Jakaba kemarin ya. Jadi ini sudah masuk hari ke 20 kurang lebih, 2 minggu lebih. Jadi kita coba lihat, seharusnya di 20 hari itu sudah bisa dipanen sih. Nah kita lihat kondisinya seperti apa. Nah ini guys, oh lumayan. Ini jamurnya sudah mulai terbentuk guys. Ini bisa kita lihat yang warnanya oranye-oranye ini. Nah ini jamurnya guys, cuman ini sepertinya masih ini sih kurang padat guys. Biasanya kalau udah padat itu dia memenuhi tempat ini sampai airnya itu tidak terdapat celah seperti itu guys harusnya. Cuman ini sudah masuk 20 hari lebih. Kemudian saya juga perlu untuk menyiram tanaman guys, sehingga kayaknya ini mau tak panen aja guys. Ini kalau kita lihat bawahnya itu ada akar-akarnya guys. Nah ini akar-akarnya sudah tumbuh guys. Ini airnya sudah bisa kita panen, kemudian kita aplikasikan untuk tanaman kita. Nah nanti si jamur yang jadi ini kita pindahkan lagi ke wadah yang lain, lalu nanti untuk makanannya kita kasih air beras lagi guys. Nah untuk air yang ini yang sudah tercampur dengan jamur-jamur ini kita akan gunakan untuk siram tanaman-tanaman kita guys, seperti itu. Nah oke. Oh ya, ini saya juga sudah kumpulkan air hujan deras atau air leri. Ini lumayan guys, cukup banyak. Jadi setiap hari ketika masak, ini airnya air yang khusus cucian pertama itu ini guys, disimpan di wadah ini. Nah ini tujuannya yaitu ini untuk memperbarui atau apa ya, memperbanyak lah Jakaba atau jamur keberuntungan abadi ini guys. Karena si Jakaba ini makanannya itu segala jenis yang mengandung karbohidrat guys, baik itu dari air beras atau berasnya sendiri direndam seperti itu juga bisa, atau enggak dari dedak atau kartul guys, itu sama aja. Pokoknya yang mengandung karbohidrat seperti kentang di blender, di jus, dihaluskan, kemudian airnya mungkin direbus sebentar lalu dibuat campuran air leri. Nah itu juga bisa guys, yang penting mengandung karbohidrat. Nah seperti itu sih guys. Oke langsung saja kita panen untuk airnya, dan ini jamurnya kita pindahkan di media yang baru supaya dia tumbuh lagi. Nah caranya, si jamur yang sudah terbentuk ini kita hancurkan saja guys, kita remas-remas. Nah ini bisa kalian lihat guys, akarnya sudah mulai tumbuh. Jadi ini memang sudah bisa sih kalau kita mau panen, karena sudah 20 hari lebih juga sih. Nah ini kita remas-remas saja, kita hancurkan supaya dia apa ya, teksturnya terpisah sih. Karena nanti ketika kita mau memperbanyak lagi, dia akan kembali utuh seperti ini guys, menjadi satu kesatuan lagi. Tapi nanti 20 hari ke depan lagi baru bisa kita panen seperti itu. Nah ini nanti yang kita ambil hanya airnya saja, yang untuk kita aplikasikan di tanaman kita seperti itu. Ini kita hancur-hancurkan saja guys. Dan di sini juga boleh untuk campuran, tapi sebenarnya di airnya sendiri ini sudah mengandung jamur-jamur juga guys, seperti itu. Jamurnya itu yang ini sih, yang oranye-oranye warnanya guys. Dan ini kita taruh sini saja. Ini untuk baunya sendiri nggak terlalu bau guys, ini bau khas cucian beras yang telah terfermentasi seperti itu, jadi nggak bau. Itu sih guys, ini udah lumayan sih, ini 20 hari lebih guys. Untuk tempatnya berapa ya, saya lupa juga, mungkin sekitar 23 hari kalau nggak salah guys, dari pertama kita memperbanyaknya itu. Nah yang ini kita hancurkan di sini aja guys, supaya kandungan jamurnya pada air yang ini juga banyak, seperti itu guys. Tadi saya sudah potong botol untuk ini guys. Nah ini airnya kita juga bisa ambil sedikit saja untuk membantu apa ya, biang pembentukan Jakaba baru. Nah sedikit aja guys, gak usah banyak-banyak. Nah selanjutnya tinggal kita tambahkan air cucian berasnya.
Ini sebagai sumber makanan sih jamurnya guys. Nah, ini kalau teman-teman misalnya mau buat juga untuk air lerinya ini harus ini sih guys, harus telaten, karena setiap hari ketika mau masak berasnya dicuci harus dikumpulkan seperti itu. Nah ini alhamdulillah sudah dapat cukup banyak. Timba ini ukurannya kurang lebih 20 liter guys, jadi kalau hampir penuh ya ini mungkin ada seminggu mungkin ya ngumpulin airnya ini, atau lebih, bisa lebih kayaknya. Mariam bangun ya. Nah, oke guys, gak usah penuh-penuh supaya ada ruang untuk fermentasinya, karena nanti mengandung gas sih dari fermentasinya sendiri. Oke. Nah ini guys, kita remas-remas, kita hancurkan saja. Nah langkah terakhir tinggal kita tutup kembali guys. Setelah itu kita simpan lagi sampai kurang lebih ya 20 hari lagi guys, baru nanti kita panen lagi seperti itu. Oke, kita tutup kain. Sebenarnya fungsinya kita tutup menggunakan kain ini hanya untuk melindungi dari ini guys, misalkan ada lalat gitu kan, ataupun hewan-hewan lain yang bisa apa ya, membuat kotor gitu guys. Biasa kan kalau lalat apa itu kan membuang kotoran situ ya kan, jadinya nanti malah kotor kemudian menimbulkan larva gitu kan. Tapi sebenarnya nggak masalah sih kalau hanya larva, hanya saja ya biar lebih higienis saja sih guys, makanya kita tutup menggunakan kain. Nah kenapa kita tidak tutup menggunakan plastik? Kalau kita tutup menggunakan plastik itu kan plastik nggak punya pori-pori guys, nanti untuk sirkulasinya sendiri dia sedikit susah kalau menggunakan plastik. Makanya kita tutup menggunakan kain, karena kain kan pori-porinya cukup besar, cukup lebar, sehingga untuk sirkulasi udaranya sendiri itu masih lebih baik daripada plastik, sehingga kita tidak perlu membuka kainnya, menutup lagi gitu. Karena ribet guys kalau kita buka tutup. Kalau menggunakan kain kan bisa tersirkulasi secara alami, sehingga gasnya itu nggak menumpuk gitu guys. Nah ini sudah selesai kita tutup menggunakan kain, tinggal kita simpan kembali guys. Nah kita simpannya itu bisa di tempat yang agak teduh. Kebetulan ini saya simpannya di dalam rumah, di dapur, jadi aman guys. Oke, tinggal kita tunggu 20 hari ke depan baru kita panen lagi guys. Nah untuk air ini yang sudah kita panen tadi, ini tinggal kita aplikasikan ke tanaman kita guys. Ini untuk pengaplikasiannya sendiri, karena saya punyanya semprot apa ya, ini apa sih namanya, gembor ya bahasa Indonesia apa sih ini kan, karena saya punyanya hanya ukurannya kecil, jadi mungkin perbandingannya ini kalau botol ini tuh 600 ml guys, jadi kalau segini ya mungkin kurang lebih 300 ml lah. Nah kita tuangkan saja, kemudian nanti tinggal kita campur menggunakan air biasa guys. Ini untuk kita menyiram tanaman kita. Oke, saya ambil air dulu guys. Nah sudah guys, ini sudah kita campur menggunakan air biasa sama si air jakabanya tadi. Tinggal kita aplikasikan guys, kita bisa siram ke tanaman kita. Nah, ini guys, jadi yang mau saya siram itu merupakan semayan cabai sama tomat guys. Jadi yang sebelah sini ini tomat, kemudian di area sini ini cabai guys. Ada juga sana yang sudah cukup besar. Ini kita tinggal aplikasikan, kita siram aja guys. Oh ya, ini kebetulan di sore hari nyiramnya, seharusnya dari tadi sih guys, ketika matahari tadi masih cukup panas sedikit, kurang lebih jam 3 lah. Cuman karena tadi ada sedikit kesibukan, jadi ini sudah agak sore guys, jadi matahari sudah
sudah cukup terbenam. Sekarang mungkin 3:30 ini guys. Nah, kita siram secukupnya saja guys, tidak perlu sampai jenuh. Yang penting sudah cukup basah dan lembab ini guys. Nah, aduh, bau tadi ambil. Udah. Hmm. Ini itu waktu itu bau itu. Nah, oke guys, selanjutnya yang mau saya siram itu ada sawi guys. Ini sawinya guys, sawi yang saya tanam di polybag. Ada bau. Hitam bau daun. Bau bau ayam kucing. Kayak kucing. Untuk kangkungnya sendiri guys, itu bisa kalian lihat kangkungnya sudah hampir habis dipanen guys. Jadi ketika pengen masak kangkung diambil dan sudah mau habis, tinggal sedikit itu guys, ke tua. Ini lumayan guys kalau kita nanam sayur sendiri. Ketika kita mau masak sayur, tinggal petik di halaman seperti itu guys. Oke guys, demikian pemanenan cakaba dan juga pengaplikasiannya pada tanaman kita. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum.